Salam kasih untuk anak didik kami kelas 1. Apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Apabila berpergian keluar, gunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali. Baiklah anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Mona Lisa Esi. Ibu adalah guru pendidikan agama Katolik di SDS Bina Bangsa 02. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang diriku. Kalau berbicara tentang diriku berarti mengarah kepada pribadi kita masing-masing, tentang siapakah aku. Nah, anak-anakku yang terkasih, setiap orang pasti memiliki identitas yang khas. Identitas yang khas itu artinya yang berbeda, tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, kemudian tempat tinggal, dan keterangan lain yang mempermudah kita untuk mengenal siapakah diri kita. Jadi yang membuat kita berbeda itu karena kita punya nama, kemudian tempat tanggal lahir, tempat tinggal, dan juga keterangan yang lain. Nah, anak-anakku, identitas diri itu merupakan kekhasan yang membedakan kita dengan orang lain. Mungkin ada nama yang sama, tetapi orangnya tetap berbeda. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat kekhasan diri dapat juga berupa keadaan fisik. Keadaan fisik itu adalah keadaan keseluruhan badan kita. Misalnya, berbadan gemuk. Nah, ini contohnya di sini ada yang berbadan gemuk dan ada yang berbadan kurus. Itu bisa menunjukkan identitas diri seseorang anak. Nah, kemudian ada juga ciri fisiknya, yaitu misalnya berbadan tinggi dan pendek. Contohnya seperti digambar di bawah ini. Ada yang badannya tinggi dan ada badannya yang masih pendek. Ini menunjukkan ciri fisik atau ciri secara badan. Nah, kemudian ada juga yang ciri fisiknya berambut keriting atau lurus, panjang atau pendek, seperti gambar di bawah ini. Nah, diperhatikan ada bermacam-macam bentuk rambut. Itu juga bisa menjadi ciri khas seorang anak. Kemudian, ciri yang lainnya ada juga yang dinamakan kekhasan secara psikis. Kekhasan secara psikis ini adalah kekhasan yang berupa sifat atau perilaku seorang anak. Misalnya, periang, kemudian ada anak yang pendiam, ada anak yang suka bergaul, kemudian ada anak yang penyendiri, atau sifat-sifat lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus suka menolong. Ada anak yang suka menolong sifatnya seperti gambar di bawah ini. Ada seorang anak yang sedang menolong seorang nenek. Kemudian ada anak yang pendiam dan penyendiri. Ini contohnya seperti gambar di bawah ini. Jadi dia selalu menyendiri, tidak berteman dengan siapapun. Kemudian ada juga anak yang suka bergaul. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia bisa berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Aku diciptakan unik. Unik itu berarti berbeda dari orang lain. Jadi kita harus bersyukur karena sudah diciptakan secara unik. Jadi aku memiliki nama. Namaku merupakan identitas diriku. Jadi jangan pernah lupa dengan nama sendiri. Harus ingat. Kemudian nama itu membuat kita mudah dikenal. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang di tengah jalan, kita bisa menyapa orang tersebut dengan namanya.
Nah, nama itu membedakan diri kita dengan orang lain, walaupun terkadang ada nama yang sama, tapi tidak sama persis, tetap berbeda. Nama yang diberikan orang tua itu mempunyai artinya masing-masing. Jadi setiap nama itu istimewa. Jadi kita harus memanggil nama teman dengan sopan dan benar, tidak boleh teriak-teriak. Jadi harus dengan sopan dan benar. Yang terkasih, ada juga ciri fisiknya yaitu misalnya berbadan tinggi dan pendek. Contohnya seperti di gambar di bawah ini. Ada yang badannya tinggi dan ada badannya yang masih pendek. Ini menunjukkan ciri fisik atau ciri secara badan. Nah, kemudian ada juga yang ciri fisiknya berambut keriting atau lurus, panjang atau pendek, seperti gambar di bawah ini. Nah, diperhatikan ada bermacam-macam bentuk rambut. Itu juga bisa menjadi ciri khas seorang anak. Kemudian, ciri yang lainnya ada juga yang dinamakan kekhasan secara psikis. Kekhasan secara psikis ini adalah kekhasan yang berupa sifat atau perilaku seorang anak. Ada anak yang suka menolong sifatnya, seperti gambar di bawah ini. Ada seorang anak yang sedang menolong seorang nenek. Kemudian, ada anak yang pendiam dan penyendiri. Ini contohnya, seperti gambar di bawah ini. Jadi dia selalu menyendiri, tidak berteman dengan siapapun. Kemudian, ada juga anak yang suka bergaul. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia bisa berteman dengan siapapun anak, dan anak itu harus bangga, tidak boleh malu dengan adanya dirinya sendiri, ya. Nah, anak-anak, seperti halnya ketika anak-anak datang pada Yesus. Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Mereka disambut gembira oleh Yesus. Aku diciptakan unik. Unik itu berarti berbeda dari orang lain. Jadi kita harus bersyukur karena sudah diciptakan secara unik. Jadi aku memiliki nama. Namaku merupakan identitas diriku. Jadi jangan pernah lupa dengan nama sendiri. Harus ingat. Kemudian, nama itu membuat kita mudah dikenal. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang di tengah jalan, kita bisa menyapa orang tersebut dengan namanya. Nah, nama itu membedakan diri kita dengan orang lain. Walaupun terkadang ada nama yang sama, tapi tidak sama persis, tetap berbeda. Nama yang diberikan orang tua itu mempunyai artinya masing-masing. Jadi setiap nama itu istimewa. Jadi kita harus memanggil nama teman dengan sopan dan benar, tidak boleh teriak-teriak. Jadi harus dengan sopan dan benar. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan membaca cerita kitab suci tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di dalam Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunat anaknya itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya.
Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anaknya lahir, Zakaria adalah nama ayahnya Yohanes dan Elisabet adalah nama ibunya Yohanes. Dan Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anak mereka. Jadi Allah menyertai setiap anak. Nah, ini contohnya kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang tiba untuk kalian mengerjakan tugas di rumah ya. Jadi, tugasnya adalah buatlah sebuah video singkat yang berisi tentang nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, umurnya berapa, kelas berapa, nama ayah siapa, nama ibunya siapa, kemudian cita-citanya apa. Nah, ini tugasnya ya. Jadi nanti kalian di video membuat isinya ini ya. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, umur, kelas, nama ayah, nama ibu, dan apa cita-citamu. Buatlah itu di dalam video singkat dan silahkan nanti dikirim di dalam WhatsApp kelasnya masing-masing. Baiklah anak-anakku yang terkasih, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.